karena masih meronta, maka kemudian dipukul pakai palu. Polrestabes Medan melalui tim Jatanras Satreskrim berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap seorang driver ojek online bernama Michael Frederick Pakpahan, 25 tahun, yang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kawasan Dusun 8, Kelantan Luar, Desa Pasarawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Kasus ini bermula dari laporan Linda Margareta Manalu pada tanggal 9 April 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan, dua tersangka yakni K, 50 tahun, dan AP, 24 tahun, berhasil diamankan di Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo pada hari yang sama. Tersangka diduga melakukan pembunuhan secara terencana dengan modus merampas nyawa korban dan mengambil mobil milik korban untuk dijadikan kendaraan travel. Aksi keji ini dilakukan pada 7 April 2025 dini hari di kawasan Jalan Pinang Baris, Gang Wakaf, Medan, Sunggal. Korban dijerat lehernya menggunakan sarung dan dipukul menggunakan palu hingga meninggal dunia. Setelah itu jasad korban dibuang ke dalam saluran air di wilayah Gebang. Dengan motif ingin menguasai kendaraan milik korban yang kemudian nantinya akan dijadikan kendaraan untuk anaknya. Ini kedua ini kebetulan bapak dan anak. K ini adalah bapaknya dan AP adalah anaknya. Ingin menguasai kendaraan untuk diberikan kepada AP untuk bekerja. Ya. Ini keterangan subjektifnya mereka. Lalu tanggal 2 sudah merencanakan, maka tanggal 6 perencanaannya seperti apa? Perencanaannya dengan menyiapkan palu, kemudian membawa sarung. Dia sudah merencanakan nantinya akan dibekap, kemudian akan dipukul pakai palu. Dan pada tanggal 6 April 2025, si K ini dengan menggunakan handphone K, ya gadgetnya K, melakukan pemesanan melalui InDriver di Sunggal, di wilayah Sunggal. Lalu korban setelah dalam aplikasi approve, kemudian korban datanglah ke tempat yang disampaikan oleh K. Dan disitulah kemudian berhenti sejenak dengan alasan akan menghubungi keluarganya, temannya, lalu dibekap menggunakan sarung dari belakang oleh AP. Posisinya K itu di depan, kemudian kemudian AP di belakang supir, belakang korban. Dibekap karena masih meronta, maka kemudian dipukul pakai palu. Palunya juga sudah melakukan penyitaan. Palu kemudian diseret ke jok belakang. Di jok belakang lah itu kemudian dipastikan untuk meregang nyawa. Ya. Dipukul, kemudian dibekap, dicekik, dan itu semua sinkron dengan hasil otopsi. Ada kekerasan yang menyebabkan kematian. Lalu setelah melakukan itu, si AP dan setelah melakukan pembunuhan meyakinkan yang korban tidak bernyawa lagi, kemudian menuju ke Langkat, ke tempat saudaranya. Menuju ke Langkat, si korban kemudian dipindahkan ke karung, ya, dibawa ke karung, karungnya juga ada, dan dibuang dengan menggunakan pemberat batu. Lalu dia beranjak ke rumah saudaranya di Langkat. Disitulah kita menemukan jejaknya, yaitu BK atau plat asli, plat kendaraan aslinya yang korban, ya, dengan baju tersangka yang terdapat bercak darah korban maupun ini alas mobil yang juga terdapat. Dari situlah kemudian tim ya, beranjak ke mencari keberadaan tersangka yang kemudian tertangkap di Tanah Karo. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti mobil Toyota Rush, palu, sarung, handphone milik korban, serta sejumlah barang pribadi lainnya. Saat dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lainnya, tersangka melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur.
Tersangka dijerat dengan pasal 340, subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Medan, tim Orbit Digital memberitakan.